Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita mempelajari tentang interaksi sosial ya, materi KD 3.2. Anak-anak, dan yang kita pelajari adalah tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial seperti yang kita tahu yaitu ada dari faktor internal itu sendiri dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya adalah faktor yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. Contohnya apa? Misalnya keinginan untuk meneruskan atau mengembangkan keturunan. Kemudian adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, adanya keinginan untuk mempertahankan hidup, dan adanya keinginan untuk melakukan komunikasi. Sedangkan yang akan kita pelajari pada faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang itu berasal dari luar individu itu sendiri. Apa saja itu? Yang pertama ada sugesti, kemudian yang kedua nanti ada simpati, kemudian ada motivasi, ada imitasi, ada empati ya. Anak-anak, untuk yang pertama dulu, coba anak-anak amati gambar berikut ini ya. Anak-anak bisa amati gambar, ini adalah gambar seorang ibu dan seorang anak. Anak-anak bisa lihat ya, apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu akan diikuti oleh seorang anak. Dan ini menjadi faktor-faktor yang menjadi faktor interaksi sosial bagi anak dan ibu tersebut ya. Kemudian faktor-faktornya yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan yaitu imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi adalah proses sosial dengan meniru perilaku orang lain. Anak-anak bisa lihat ya, di sini ada dua orang anak ya. Mereka mungkin sering menyaksikan ibunya itu menyajikan makanan. Mereka kemudian ikut-ikutan. Jadi imitasi ini boleh dikatakan proses sosial dengan cara meniru hanya sebatas gaya saja ya. Imitasi ini merupakan proses tiruan. Ini dapat memberikan pengaruh positif seperti mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah atau norma, tapi juga kadang bisa bernilai negatif seperti munculnya perilaku menyimpang, misalnya tentang gaya hidup dalam era modern seperti sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya ada identifikasi ya. Apa itu identifikasi? Di sini dikatakan identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi ini terikat oleh aturan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri dengan orang lain atas dasar kesenangan sehingga tertarik untuk menyesuaikan diri. Kita lihat ya, gambar di sini adalah seorang anak yang bergaya seperti Superman. Dia dalam identifikasi ini tidak hanya melakukan sebatas gaya, tapi dia mulai meniru segala sikap, perilaku, tindak tanduk, dan juga apa-apa yang dilakukan oleh tokoh idolanya seperti yang dilakukan oleh seorang anak ini, sampai dengan cara berpakaian pun seorang anak mengikuti gaya-gaya tokoh idolanya seperti Superman ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti itu adalah suatu berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain, seperti itu ya. Eh, jadi misalnya seorang polisi yang memberikan sugesti kepada peserta didik mengenai dampak dari kenakalan remaja, maka dari sugesti yang diberikan seorang anak itu mengikuti apa yang disugestikan oleh seorang polisi itu tanpa berpikir panjang. Kemudian yang selanjutnya itu ada motivasi. Motivasi sendiri adalah suatu rangsangan pengaruh stimulus yang diberikan antar masyarakat sehingga orang yang diberi motivasi menuruti apa yang melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis ya. Biasanya kalau motivasi ini kecenderungannya pada hal-hal yang positif dibandingkan dengan yang tadi yang sugesti itu kecenderungannya kadang dilakukan untuk hal-hal yang negatif juga. Kemudian yang selanjutnya itu ada simpati. Simpati itu adalah suatu proses di mana seseorang itu merasa tertarik pada orang lain. Biasanya
ini adalah misalnya seorang, laki-laki kepada perempuan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada empati. Empati itu adalah, seperti simpati, tetapi diikuti dengan perasaan yang lebih mendalam dan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Jadi sudah melakukan tindakan nyata, itu empati. Anak-anak kita ke kuis ya, coba anak-anak bisa bedakan antara empati dengan identifikasi dan antara simpati dengan empati. Kerjakan, eee, tugas kalian di lembar LKS kalian kemudian dikumpulkan. Begitu anak-anak. Saya akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini tentang, faktor pendorong interaksi sosial. Kalau ada pertanyaan silahkan, ditanyakan melalui chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.